pemilik kos, karena nggak mau pusing, siapa aja yang mau nyewa, udah deh terima aja deh. Di zaman sekarang nih, yang era informasi dan teknologi sudah maju banget, itu nggak bisa cuma sekedar gitu. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang mau nyewa, itu yang bermasalah juga mau nyewa. Halo Sobat Cospreneur, kembali lagi bersama saya Iwan Kendianto di channel Business Cost. Di episode kali ini kita akan membahas 7 tips cara mengelola dan memaksimalkan penghasilan properti sewaan Anda atau properti cost. Yang pertama adalah, sebelum Anda investasi, seperti biasa, Anda harus memahami dulu target pasar Anda itu siapa. Pekerja kantoran kah? Mahasiswa-mahasiswi kah? Anak sekolah kah? Atau siapa calon target pangsa pasar Anda? Itu Anda harus ketahui terlebih dahulu, karena ini akan mempengaruhi cara dan strategi pemasaran maupun tempat Anda beriklan yang bisa relevan dengan target market Anda. Nah, setelah Anda tadi memahami siapa target marketnya, seperti apa pemasarannya, mau kasih fasilitasnya seperti apa. Nah, berikutnya adalah yang kedua adalah memilih dan mensortir calon penghuni. Ini penting banget nih. Kadang-kadang tuh ya, pemilik kos, karena nggak mau pusing, siapa aja yang mau nyewa, udah deh terima aja deh. Karena dia BU banget, butuh uang gitu. Jadi udah nggak mau nyortir-nyortir lagi nih. Kalau saya biasanya dan di KSI Community, kita ngajarin untuk mensortir calon penghuni kosnya dulu. Kenapa? Karena gini, kalau Anda asal milih, nggak diseleksi, langsung ambil aja. Siapa aja ya, pokoknya mau nyewa, masuk aja deh. Nggak apa-apa. Itu bisa jadi nanti ada resiko juga. Salah satu resikonya adalah dia kagak bayar uang kos. Kedua adalah dia nyuri barang ataupun mengambil barang di kosan Anda lalu pergi meninggalkan kosan Anda. Nah, jangan sampai hal ini terjadi kepada Anda ya. Jadi yang kedua adalah jangan lupa untuk sortir dulu calon penyewanya itu siapa. Nah, berikutnya yang ketiga, buat sebuah aturan dan tata tertib yang jelas. Ini penting banget. Kalau zaman dulu tuh orang kalau misalkan dia ngontrak ataupun ngekos, dia ada salah, dia tuh malu gitu. Makanya zaman dulu masih ada sih beberapa kos-kosan tradisional ya, yang model lama. Itu mereka nggak ada aturan kosnya, nggak ada perjanjian kosnya, nggak ada aturan kos yang jelas. Jadi siapa aja yang mau ngekos, dia masuk aja, yang penting mau bayar. Nah, di zaman sekarang nih, yang era informasi dan teknologi sudah maju banget, itu nggak bisa cuma sekedar gitu. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang mau nyewa, itu yang bermasalah juga mau nyewa. Yang tadi saya bilang di poin kedua, bisa jadi dia mau nyewa cuma buat nyolong, nyuri, kabur, dan tempat gratis dia nggak mau bayar terus dia pergi. Nah, ini penting banget kita buat perjanjian dan aturan kos yang jelas. Jangan sampai Anda mengalami kerugian akibat tidak adanya aturan main ini. Yang keempat adalah, ini yang paling sering banget dilupain sama Sobat Cospreneur, yaitu pemeliharaan dan perawatan gedung. Kalau Anda perhatikan nih, banyak banget properti kos yang kagak kerawat. Gedungnya udah mau rubuh lah, atap plafonnya bocor lah, malah ada yang atapnya atau plafonnya udah jatuh separuh lah, udah rubuh lah, kotor, becek, banjir, waduh, pokoknya bocor di mana-mana, waduh, udah nggak bisa dilihat lagi dah. Ini karena mereka enggak menyisihkan uang untuk biaya pemeliharaan gedung dan perawatan gedung. Nah, buat Anda nih yang udah nonton dan subscribe ataupun follow akun ini, jangan lupa untuk melakukan perawatan dan pemeliharaan gedung. Duitnya dari mana? Duitnya bisa disisihkan dari uang sewa kos yang Anda terima setiap bulan, setiap hari, ataupun setiap minggunya dari penghuni kos Anda ya. Jadi pastiin dari hasil penghasilan sewa kos, jangan lupa disisihin untuk biaya perawatan dan pemeliharaan gedung. Besarnya berapa sih? Biasanya kalau saya pribadi 5% sampai 10% gitu ya. Jadi tergantung dari penghasilan si bisnis properti kosnya ini ya. Jangan sampai lupa, karena itu akan menurunkan juga. Kalau gedung Anda jelek, rusak, maka penghuni kos nggak betah. Akhirnya Anda juga yang rugi. Penghuni kosnya akhirnya keluar dan pindah ke tempat kompetitor Anda ya. Yang kelima adalah jangan lupa pakai teknologi dan sistem. Contohnya, Anda bisa menggunakan aplikasi Papikos untuk mencatat siapa aja data tamu yang menghuni tempat Anda. Tanggal berapa dia check-in dan check-out-nya, tanggal berapa dia bayarnya, berapa jumlah uang depositnya dia, tanggal berapa dia telat, ataupun mungkin dia misalkan ada
additional charge, atau misalkan gini, dia ada tambahan nih biaya listrik karena dia bawa kompor, atau mungkin karena dia kena biaya tambahan misalkan karena dia membawa kendaraan lagi. Nah, biaya ini harus dicatat di mana? Kalau cuma diingat, kadang-kadang kita suka lupa. Makanya kita butuh alat bantu, yaitu biasa saya menggunakan aplikasi papikos.com ya. Anda bisa download juga ataupun bisa buka melalui website karena ini aplikasinya gratis. Jadi Anda bisa pakai. Di sana juga ada fitur premium yang bisa Anda gunakan, yaitu seperti untuk mengingatkan Anda di pembayaran. Jadi kapan jatuh tempo pembayaran itu ada, Anda akan mendapatkan notifikasi bahwa kamar si A, si B, si C udah jatuh tempo. Jadi Anda nggak perlu tuh ngingetin terus, capek-capek. Begitu ada notifikasi, Anda langsung tagih gitu. Jadi jauh lebih mudah. Jadi manfaatkan kemajuan teknologi ini untuk mengelola properti kos Anda juga. Nah, berikutnya adalah tips yang ke-6. Ini juga salah satu hal yang sering banget juga dilupakan, yaitu menanggapi dan menangani keluhan dari penghuni kos. Ini sering banget dilupain. Jadi kalau ada penghuni kos yang komplain, itu langsung direspon. Terkecuali memang penghuni kosnya rese, ya udah, Anda mau keluarkan atau enggak terserah Anda gitu ya. Tapi kalau ada keluhan, ada baiknya kita merespon. Contoh, Kak, wifi-nya mati, ya mungkin bisa dibantu perbaiki. Kak, plafonnya bocor, Anda mungkin bisa perbaiki di tabel supaya nggak bocor. Atau mungkin bisa jadi, Kak, kursinya patah, gitu. Nah, Anda bisa ganti kursinya. Jadi buatlah penghuni kos Anda senyaman mungkin. Kenapa? Karena kalau penghuni kos Anda nyaman, tentunya dia pasti akan ngekos terus di tempat itu. Tapi kalau dia nggak nyaman, dia akan keluar gitu dari tempat itu. Dan akhirnya uang sewa kos Anda juga berkurang ya. Jadi pastikan tadi, jangan lupa untuk melakukan dan menangani keluhan-keluhan penghuni kos Anda. Jangan ditinggal cuman waktu mau nagih uang aja Anda cepat ngechatnya. Waktu orang lagi ngeluh Anda nggak tanggapin. Ini akan menjadi suatu momok di mana penghuni kos akan membuat statement bahwa kita cuman mau dekat waktu mau ada duitnya aja. Kalau lagi ada masalah pura-pura nggak tahu. Nah, ini jangan sampai nih ada statement seperti ini karena ini akan mencemarkan nama baik dari kosan Anda. Tips yang ke-7 adalah selalu periksa dan buat laporan keuangan sederhana. Nah, ini nih tadi kalau Anda menggunakan teknologi, yaitu menggunakan aplikasi Papikos tadi, tuh di sini tuh ada fitur untuk mencatat laporan keuangan, di mana Anda bisa melihat biaya pengeluaran kos Anda berapa, penghasilan kos Anda berapa, kosan Anda untung atau rugi nggak sih? Nah, itu ketahuan. Kalau Anda nggak mau pakai teknologi ini, Anda bisa pakai pencatatan pembukuan yang menurut saya saat ini kurang efisiensi karena capek banget kan. Anda harus mencatat biaya pengeluarannya berapa, penghasilan berapa, terus ditotalin sebenarnya bisnis kos Anda untung atau rugi. Nah, kadang-kadang banyak orang suka ngeluh, aduh bisnis kos gue rugi. Padahal kalau dia tanya, emang biaya kosan lu berapa ya? Dia nggak tahu karena nggak ada punya catatan laporan keuangan. Nah, ini pentinglah tips ke-7 kalau Anda ingin mengelola bisnis properti kos dan memaksimalkan sewa Anda harus punya nih, yaitu catatan laporan keuangan yang mencatat uang masuk, uang keluar. Udah, sesimpel itu. Nggak perlu yang ribet-ribet. Biaya apa, dianggap pengeluaran. Pemasukan uang sewa kamar, dianggap pendapatan. Udah, bikin laporan keuangan sederhana. Nah, ini fitur ada di Papikos yang premium, yang Anda bisa bayar gitu ya. Jadi Anda bisa subscribe, mengambil add-on fitur premium ini di Papikos dan Anda bisa menggunakan untuk mencatatnya. Dan Anda tinggal download setelah Anda input, setiap akhir bulan Anda tinggal download. Jadi Anda tahu sebenarnya bisnis kos Anda itu rugi atau untung. Nah, kalau ada kebocoran biaya, Anda juga bisa tahu, oh ternyata saya setiap bulan bayar airnya mahal ya. Kenapa kok bisa mahal? Nah, jadi Anda bisa melakukan audit dan mengoptimalisasi supaya penghasilan bisnis kos Anda menjadi lebih banyak dan tentunya lebih tinggi dibandingkan sebelumnya karena bisa jadi biaya-biaya pengeluaran yang tadi keluar itu ada biaya yang tidak diperlukan ataupun bisa jadi Anda terkena korupsi kecil di dalam ruang lingkup kos dan pengelolaan Anda. Oke, sekian itu 7 tips bagaimana caranya Anda bisa mengelola dan memaksimalkan sewa kos Anda. Saya Iwan Kendrianto dari channel Bisnis Kos. Penghasilan aman, pensiun nyaman. Jika Anda ada pertanyaan, jangan lupa tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you! Invest your money, not your time.
Yuk Business Cost. Yuk Business Cost. Invest your money, not your time.